Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Suami Jahat. Rasain, dasar murah. Teriak Cila merasa geli membayangkan Samuel tengah bersama wanita-wanita malam. Nanti Cila obrol Kak Sam 1 jam 500 perak. Itu pun kalau ada yang mau. Tawa Cila menggema lalu membanting pintu kamar mandi setelah membawa kimono mandinya. Memangnya kau sudah siap bersaing dengan wanita lain, bocil? Tawa Samuel menutup mulutnya. Apa? Tanya Cila, kepalanya saja yang keluar dari balik pintu kamar mandi, meratap Samuel yang masih duduk di sofa itu. Hahaha, jadi Kak Sam beneran mau banting harga? Tawa Cila seketika membuat Samuel melotot. Awas kau bocil, geram Samuel sudah berdiri ingin menangkap gadis nakal itu. Lama-lama copot tuh pintu. Gara-gara selalu dibanting gadis nakal itu, kata Samuel memijat pelipisnya, merasa pusing menghadapi tingkah Cila. Belum 5 menit gadis kecil itu sudah keluar lagi, dengan rambut basahnya yang terlihat begitu hot. Cila! Teriak Samuel geram saat gadis nakal itu mengimbas rambut basahnya ke arah Samuel. Mandi? Jorok, bukan tidur. Ketus Cila menirukan gaya Samuel, lalu tertawa menutup mulutnya. Samuel membuang nafas panjang dibuatnya, mewanti-wanti dirinya agar tak melahap gadis kecil itu sekarang juga. Ambilkan handukku, perintah Samuel. Ambil. Belum selesai Cila bicara, Samuel sudah menyambung. Kalau membantah jadi istri durhaka, kata Samuel yang membuat Cila mau tak mau menurut. Emang susah punya suami tua, ngelawan dikit aja dosa, kata Cila berjalan menghentakkan kakinya. Bocil sialan kamu mengatai aku tua, geram Samuel melempar Cila dengan bantal sofa yang lembut. Gak kena cibir Cila, lalu berjalan cepat menuju ruang ganti mengambil handuk Samuel. Ini suamiku sayang, kata Cila tersenyum manis, bahkan mengedipkan matanya menyerahkan handuk pada Samuel. Anjir, gak boleh baper, dia hanya menggodamu Sam. Batin Samuel menasehati dirinya sendiri. Aku tak akan tergoda denganmu bocil, jawab Samuel tersenyum kecut. Beneran, coba tatap mata Cila 5 menit. Tantang gadis centil itu membenarkan poninya yang sedikit menutupi mata. Hahaha, gak mampu kan? Tawa Cila meratap Samuel yang berdiri terdiam itu. Sini kamu. Samuel memegang lengan Cila, lalu menunduk menatap mata gadis kecil itu. Dalam diam mereka saling tatap, sampai senyuman manis Cila mulai memecahkan konsentrasi Samuel. Ayang, suara manja Cila dengan berbagai ekspresi. Astaga, Samuel mengutuk dirinya sendiri, menghadap ke dinding, dan memukul dinding itu berkali-kali. Samuel benar-benar tidak tahan, beratap mata bulat yang hangat, serta sikap manja Cila membuat hatinya meronta-ronta. Sorak Cila masuk ke ruang ganti meninggalkan Samuel yang masih baper itu. Bocil nakal sialan. Upat Samuel mengguyur tubuhnya dengan air dingin, merasa malu. Bagaimana bisa dirinya dikendalikan dengan begitu mudah oleh bocil nakal itu. Kak Sam, bajunya di atas meja. Teriak Cila begitu keras. Iya, aku tidak tuli bocil, jawab Samuel keluar kamar mandi memakai handuk saja. Tapi Cila sudah keluar dari kamar, entah pergi kemana. Kemana bocil itu? Heran Samuel saat keluar kamar apartemen sudah sepi. Dari mana kamu bocil? Tanya Samuel yang tengah duduk di depan TV meminum kopinya begitu Cila masuk. Beli bakso, jawab Cila menghampiri Samuel dengan kedua tangan di belakang. Apa yang kamu sembunyikan? Tanya Samuel, lalu dengan takut Cila meletakkan beberapa kantong plastik di atas meja di depan Samuel.
Banyak sekali, kata Samuel melihat isinya tak hanya bakso. Kenapa? Tanya Samuel melihat wajah takut Cila. Siapa lagi? Heran Samuel saat begitu banyak tangan terdengar mengetuk-ngetuk pintu apartemen. Samuel mengepal tangannya saat melihat 4 orang pedagang berdiri di depan pintu apartemennya. Karena Samuel lah pemilik seluruh gedung apartemen ini, sampai lantai 16. Jadi Samuel bisa memilih apartemen mana saja yang ingin dia tinggali. Apartemen Samuel berada di lantai 1, dan pintu masuknya berada langsung di sebelah pintu masuk gedung apartemen. Jadi wajar saja para pedagang ini bisa berdiri di depan pintunya, tanpa terhalang satpam. Mungkin tadi mereka melihat Cila lewat pintu ini, jadi mereka tidak usah masuk ataupun menggunakan lift untuk menuju pintu di lantai 2. Ada apa? Kata Samuel mengelus pelipisnya lagi dan lagi, merasa pusing melihat kelakuan Cila. Gadis kecil tadi yang masuk ke apartemen Tuan membeli dagangan kami, dan dia berkata akan mengambil uangnya yang tertinggal di mobil. Tapi dia malah lari dan masuk ke apartemen ini, kata salah satu pedagang yang berjualan di seberang jalan raya. Maafkan istriku, dia memang begitu nakal, keluh Samuel, lalu memberikan pedagang itu sejumlah uang, bahkan melebihi harga dagangan mereka yang dibawa Cila, lalu langsung menutup pintu. Istri, para pedagang itu melotot tak percaya. Cila, teriak Samuel dengan wajah yang sudah memerah, meletakkan dompetnya di atas meja. Maaf Kak Sam, kekeh Cila yang memakan martabak itu. Mengapa tidak membayar? Tanya Samuel. Lupa bawa uang Kak Sam, jawab Cila dengan enteng. Ya kalau lupa, kamu bisa masuk ambil uang, lalu pergi beli lagi, kata Samuel. Males ah. Nanti gara-gara lama, pedagang yang jualan malah jual lagi ke orang lain. Gak jadi dong Cila makan martabak, kata Cila menjilat sisa coklat di bibirnya. Apa aku harus membeli pedagangnya sekalian, agar kamu bisa makan martabak sampai puas? Kesal Samuel mendengar jawaban asal-asalan Cila. Ampun Suhu, orang kaya, sultan. Cila malah mengejek Samuel mendengar ucapannya. Hah, susah ngomong sama kamu, lelah Samuel. Enak Kak Sam, kata Cila menyuapi Samuel. Aku tak terbiasa makan makanan di pinggir jalan begitu, tolak Samuel terang-terangan. Hah, sok elit, makan salmon, ikan gak digoreng aja dimakan, hujat Cila menimpali ucapan Samuel yang keterlaluan. Itu lebih higienis daripada makanan tepi jalan yang kamu beli bocil. Berdebu, kata Samuel. Jangan sok bersih deh kalau masih makan nasi, kata Cila santai melahap martabak manis itu. Apa sangkutannya dengan nasi? Heran Samuel. Beras itu tumbuh di tanah, dan debu itu cuma butiran tanah yang paling kecil bodoh, tawa Cila. Saking keras tawa Cila, dia malah tersedak. Dapat teguran instan rupanya, udah katai suami sendiri bodoh. Samuel malah menertawai Cila. Hah, pahit, keluh Cila dengan mata berair, berlari ke dapur setelah dia meminum kopi Samuel untuk menghilangkan seraknya, tapi malah tambah pahit. Apa? Seneng lihat Cila keselak. Kesal Cila duduk di sebelah Samuel yang menutup mulut tertawa itu. Sudah 2 kali dapat teguran alam, makanya sopan sedikit sama suami, kata Samuel menatap Cila. Gimana mau sopan, suami aja jahat, ketus Cila. Itu karena kamu juga jahat padanya, jawab Samuel. Kak Sam, ayo ikut makan Cila. Gak kuat kalau harus habisin ini semua, pujuk Cila merayu Samuel. Tapi martabak itu sudah terlanjur sampai ke dalam mulut Samuel. Enak kan? Tanya Cila dengan mata berbinar menatap Samuel yang tengah mengunyah makanan itu.
Kak Sam gak boleh ngehujat makanan pinggir jalan. Walaupun harganya murah, tapi rasanya enak kok. Kata Cila menuang 2 bungkus bakso dalam 1 mangkok. Tapi ini bersih kan, Cil? Tanya Samuel ngiler menghirup aroma bakso yang dituang Cila ke mangkok. Ih, Kak Sam ngomong gitu lagi, Cila tonjok. Sebal Cila melihat Samuel yang sok bersih itu. Coba tonjok. Tantang Samuel tersenyum kecut. Cila tak tahu saja seberapa ganas dan kasarnya Samuel. Enggak deh, Cila kan sayang sama Kak Sam, kata Cila dengan seulas senyum menatap Samuel. Sayang? Ulang Samuel. Iya, sayangnya galak. Kekeh Cila berjalan, menjemput sendok dan air putih ke dapur. Sepertinya Samuel memang harus memperbanyak sabar menghadapi tingkah gadis nakal itu. Ayo, kita makan Kak Sam, kata Cila duduk di lantai dan bersiap melahap bakso dalam mangkok di atas meja. Kotor, kok duduk di bawah? Kata Samuel yang duduk di sofa itu. Enggak, bersih kok, bantah Cila, lalu melahap baksonya dengan penuh sensasi. Kak Sam mau? Lupa, ini kan gak bersih. Lagian Cila sanggup kok habisin 2 bungkus. Ledek gadis kecil itu melihat Samuel yang sudah ngiler. Perutmu terlalu kecil untuk menampung semua ini, kata Samuel mengambil sendok yang dipegang Cila, lalu mencoba sedikit, tapi dia malah ketagihan. Kak Sam minta apa ambil sih? Kesal Cila saat Samuel terus-menerus makan tanpa memberikan lagi pada Cila. Enak, Cil, kata Samuel meninggalkan kuahnya saja lagi untuk Cila. Dengan mata berair serta sedih, Cila menatap mangkok di atas meja itu. Padahal Cila baru makan sedikit. Iya, Cil, kita beli lagi ya. Pujuk Samuel melihat Cila yang akan menangis. Bagaimana tidak menangis? Samuel menghabiskan sebuah bakso Cila tanpa meninggalkannya lagi. Padahal sepertinya Cila juga lapar. Ayo, kita beli lagi. Jangan menangis, kata Samuel merasa bersalah. Dia terlalu keenakan makan bakso itu sampai lupa meninggalkan Cila. Rengek Cila ternyata saat mereka membeli lagi ke seberang jalan, ternyata baksonya sudah habis. Jangan nangis dong, Cil, resah Samuel memeluk Cila yang sudah mewek itu di tepi jalan. Samuel tidak menyalahkan Cila yang menangis. Selain dia masih kecil, ya pasti sedih lah saat lapar, makanan yang dia punya malah Samuel makan. Samuel juga keterlaluan. Cila sudah berbaik hati mau memberikannya, tapi Samuel malah menghabiskan semuanya tanpa meninggalkan Cila. Dan saat akan membeli lagi malah sudah habis. Samuel meminta pengawal untuk mengeluarkan mobilnya. Kita cari, tapi jangan nangis ya, kata Samuel lembut membujuk Cila. Gak bakalan ada lagi, mewek Cila, karena sudah hampir malam. Ada, kita cari ya, kata Samuel membuka pintu mobilnya untuk Cila, lalu mengendarai mobilnya dengan cepat. Tapi rasanya gak sama, kata Cila menatap Samuel sendu. Ya udah, kita makan di restoran aja ya, kata Samuel. Enggak, kata Cila bete. Es krim boba? Kata Samuel yang membuat mata gadis kecil itu membulat. Ayo Kak Sam, kata Cila penuh semangat, bahkan menghapus air matanya. Samuel menatap gadis kecil berponi yang tersenyum sedang itu. Enggak deh, udah malam, nanti kamu sakit makan es, jawab Samuel dengan entengnya. Cila malah kembali menangis mendengar ucapan Samuel. Cila bilangin Kak Sam sama Momi, jahat sama Cila. Ancam Cila, langsung menelpon Momi Ara. Astaga, enggak ya Cil? Panik Samuel. Bisa nggak disapa lagi dia sama wanita kesayangannya itu? Halo, anak Momi, ada apa? Tanya Momi Ara hangat. Halo Momi. Suara Cila malah terputus karena dia sesenggukan. Sayang, kenapa?
Samuel jahat sama kamu, kata Mami Ara yang suaranya langsung meninggi. Iya, belum juga Cila menjawab, Samuel sudah menyambung. Mami, jangan ganggu Sam, kata Samuel mengerang seperti orang tak waras. Astaga, seketika telepon itu langsung mati. Samuel menghirup nafas lega. Tak apalah pikiran mominya kemana-mana, yang jelas dia tidak diomeli atau bahkan dimarahi. Bukan Samuel takut, hanya saja Samuel sangat menyayangi mominya. Jadi Samuel tak mau melihat mominya marah, apalagi sedih karenanya. Kak, Sam, teriak Cila langsung meninju lengan Samuel. Apa bocil? Tawa Samuel melihat Cila marah. Mami bisa mikir macam-macam, lesu Cila. Ah bocil, aku mau lagi, kata Samuel tertawa keras, memikirkan hal berbahaya di otaknya yang mulai traveling. Kak, Sam, dasar mesum, teriak Cila melempar Samuel yang tertawa serang itu dengan sekotak tisu. Bersambung.